Nawakidul wudu ya. Mana ya? Halaman 6 ya. Sekarang paslon nawakidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu bidarain bidini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji nawakidul wudu'i utawi kang ngabatalkaken wudu. Iku arbatu asya'a papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang awal iku al khariju untuk min ahadis sabilaini saking salah sawijine min kubulin saking kubul au duburin atau dubur rihun angin au wiruhu atau saumpamane angin ilal mania angin mani asani utawi kang kaping done iku sawalul akli hilang akal binaumin kalawan sebab turu au ghairihi atawa saumpamanya turu illa nauma qaidin aning turune wong kang lumpuh mumakinin ing tempatne lumpuh makadahu minal ardi saking bumi asalisu utawi kang kaping telu iku irtiqa'u basyaratai rajulin fa'atal kulitul lorone wong lanang wa mra'atin lan wong wadon kabiro ini kang gede kalone aznabiani kang aweh paham min ghairi hailin saking pira-pira perkara. Ar-rabi'u utawi kang kaping telu ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mas'ul kubuli adami megang kubul anak Adam au khalqihi atau kulitnya anak Adam au duburihi atau duburnya bibani kalawan sore-sore dubur ri arrohati tempat keluarnya angin au butunil asabi'i atau perut atau kulit asabi'i kang gede karoni. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini suatu pasal nawakidul wudu'i yang membatalkan wudu iku arba'atu asya'a. Ada empat perkara nih yang membatalkan wudu ya, yang mewajibkan wudu itu ada empat perkara yang mewajibkan wudu ya. Al-khariju min ahadis sabilain, ada yang keluar dari salah satu lubang dubur au kubul au duburin atau dari lubang depan atau lubang belakang ya, misalkan kencing atau rihun atau keluar angin au gharihu atau keluar telur ayam ya, atau yang lainnya dah ya. Ghairi itu keluar di dalam salah satu lubang. Nauzubillah subhanallahi ya. Ya, keluar tiba-tiba galon atau misalkan gorengan ya, maka batal wudunya ya, dari salah satu lubang dubur atau kubul atau dubur ya. Ketika kita punya wudu ada yang keluar dari salah satu ya, tiba-tiba keluar telur ya, maka batal wudunya. Tuh, paham? Insyaallah ya. Illal maniya, kecuali mani mah enggak batal ya, karena mani itu bukan najis ya. Tapi kalau kita mau sholat
kita wajib mandi. Kemarin sudah dijelaskan yang mewajibkan mandi itu ada berapa? Nanti ada tuh keterangannya, ya. Kecuali mani mah bukan najis, ya. Kalau najis berarti kita juga najis, ya. Tuh. Asani yang kedua zawalul akli, yang kedua sebab batalnya wudu adalah hilang akal binaumin, kalawan sebab tidur, dengan sebab tidur, misalkan Pak Kadarnya sholat Jumat ketiduran, au goirihi, atau bukan tidur tiba-tiba nggak ingat ya, saya teh namanya siapa ini ya, saya teh lahirnya kapan ini, masya Allah lupa banget, tiba-tiba au goirihi, ya, atau yang lainnya tuh selain tidur, yang lainnya misalkan Pak RT asaan tadi Pak RT ada, ini saya lagi di mana ya, bingung tuh, ya tiba-tiba lupa itu. Illa nauma qaidin mumakinin maq'adahu minal ardi, kecuali orang yang tidur sambil duduk tuh, ya, duduknya yang rata, kalau misalkan kentut ya maka ketahan, kentutnya balik lagi ke dalam perut, ya. Jangan nyerandek, misalkan nih kalau mau sholat Jumat kita jangan ada di belakang, takutnya nyerandek di tembok, tidur nih, batal sholatnya, batal wudunya. Karena apa? Kita duduknya sambil nyerandek, nggak lurus, ya. Mumakinin maq'adahu minal ardi, tuh duduknya begini nih, kalau kentut ya mah nggak keluar, balik lagi tuh. Karena apa? Ketutup minal ardi, sama ini nih, sama karpet yang kita dudukin, ya. Jadi kalau tidur itu, ya, jangan sampai nyerandek. Boleh tidur, boleh, cuman tidurnya sambil duduk. Misalkan, ya Bang Hadar teh, masya Allah ini, cuman tidurnya pakai ukuran, ya, tidurnya pakai ukuran, jangan sampai, ya, kebablasan. Kita bangun teh udah kosong ini masjid, ya. Orang sholat pada kemana ya? Masya Allah, ya. Kata orang mengusuk padahal mah tidur kebablasan. Ya makanya disunahkan kalau hari Jumat, ya, jam 9 itu tidur. Disunahkan. Tidurnya jam berapa? Ya. Tidurnya itu sebanyak 10 rakaat, berarti 10 jam. Apa? 1 jam. 10 rakaat dan sholat berarti satu jam. 10 rakaat bagi sholat yang sempurna, ya, bukan sholat yang cepat, ya, sholat yang sempurna 10 rakaat itu pahalanya sama dengan orang yang mensedekahkan, ya, sebesar gunung Uhud. Orang yang tidur nih pagi di hari Jumat, karena diniatkan takut nanti pas khotib kita tidur, ya. Ini disunahkan paginya tidur tuh karena biar nanti pas khotib membacakan khutbah kita nggak tidur, seger pokoknya, bangun tidur, makan, mandi langsung ke masjid, wah enak banget, seger, ya. Ini mah kadang-kadang kita tidur lagi, ya kan? Tidur lagi, karena apa? Di masjid mah adem banget di masjid mah, ya. Di masjid mah adem, hawanya kita diperlukin mulu mata kita tuh, ya. Hawanya pengen tidur, tiba-tiba udah amin, ngedenger teh, ya. Makanya kalau kita pengen dijadikan suatu jamaah umat Rasulullah SAW, hitungan orang yang 40 itu, makanya kita harus nggak boleh tidur, dengerin tuh, ya, dengerin waktu
khutbah, rukun khutbah. Barang siapa orang yang mendengarkan rukun khutbah yang 5 sampai selesai, maka orang tersebut termasuk hitungan orang yang 40. Kadang-kadang jamaahnya banyak nih, ratusan, tapi belum tentu paham tentang rukun sholat. Bahkan Bilal sudah mengingatkan, ayyuhan nas, ya hai semua manusia, ansitu wasma'u, diam. Ansitu itu diam, wasma'u dengerin, watatakallamu dan jangan pernah berbicara. Walaupun baca tasbih kadang-kadang suka ada yang lebay, ya enggak? Ya, waktu tasbih begini, waktu khutbah itu makruh hukumnya. Pokoknya kalau imam waktu khutbah nih, imam ketika khutbah udah kita jangan ngapa-ngapain. Ansitu wasma'u, diam dan dengerin, wala tatakallamu indal khutbah, dan jangan pernah berbicara sepatah-patah pun ketika dalam keadaan imam membaca khutbah. Walaupun di dalam kitab ya kita imam lagi baca khutbah, kita berdiri nih baca tasbih, itu makruh hukumnya. Saking mulianya ya, hitungan orang yang 40 kalau kita mau jadi hitungan tuh, ya paham? Wala tatakallamu indal khutbah, udah diperingatin sebetulnya mah, cuman kita nggak paham. Alhamdulillah nih ada riungan gini kita jadi tahu, ya yang mana khutbah nih nanti insyaallah rukun khutbah. Yang pertama baca alhamdulillah, imam baca alhamdulillah tadi, misalkan ya, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Tuh baca alhamdulillah, kedengeran. Satu kita tandain tuh. Satu baca alhamdulillah. Yang kedua baca salawat. Ya, kita dengerin nih baca salatnya dia nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tuh, kita kalau kedengeran sama kita berarti kita dapat dua rukun khutbah. Kalau enggak ada di rukun khutbah yang pertama, yang kedua kita tungguin. Ya, setelah duduk imam naik lagi tuh baca khutbah lagi. Kita dengerin tuh, ada enggak salawatnya. Yang ketiga adalah membaca ayat Al-Quran. Misalkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu setengahnya ayat Al-Quran. Pokoknya kalau imam udah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, berarti itu setengahnya ayat Al-Quran. Dan yang keempat, wasiat kepada manusia. Ayyuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, wasiat kepada manusia, kepada umat muslim. Tuh, kalau seperti itu yang keempat. Yang terakhir adalah mendoakan kepada muslimin dan muslimat. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuh, kalau kita tahu itu semua, maka kita termasuk golongan orang yang 40 tadi. Amin, Allahumma amin. Kita harus tahu. Insyaallah nanti di dalam kitab ini ada nih rukun khutbah. Ya, ini gambarannya mudah-mudahan ya kita sholat Jumat nggak tidur. Emang enak banget itu. Ya, ketika khutbah naik, hawanya adem, sepi banget. Ya, samping kiri tidur, samping kanan juga tidur. Ya, kadang-kadang kebawakan. Ya, mudah-mudahan tidurnya pun pakai ilmunya. Ya, jangan nyerah deh, pokoknya jangan di belakang lah.
jangan ditiang pokoknya mah. Ya karena apa? Kalau dalam keadaan kita punya wudhu, tidurnya sambil nyerandek, ya itu batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, sholatnya pun batal. Ya, kita lanjut. Itu yang tidur sambil duduk. As-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratal rajulin, paantar kulit, ya laki-laki, wamro'atin, dan perempuan, kabiraini, yang dua-duanya udah gede, aznabiyaini, yang sudah mendapatkan hukum taklif. Hukum taklif itu apa? Yang udah balik, ya aznabiyaini itu udah balik. Ya misalkan kita mempunyai seorang anak tiri, ya nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, perempuan, ya perempuan yang sudah berumur 12 atau 13 tahun bahkan 15 tahun, dia sudah datang haid. Ketika itu kita mau sholat, mau berangkat sholat Jumat nih, tiba-tiba itu anak mau berangkat sekolah, saling sama kita, maka kita batal wudhunya. Atau sama istri, atau atau iya, kalau aku berangkat mah salim dulu atau biar berkah. Itu bukan berkah, ya itu batal namanya, karena bukan muhrimnya. Ya aznabiyah ini yang udah mempunyai hukum taklid, tahu yang mana salah dan yang mana benar, yang dua-duanya sudah besar. Yang kabiro ini udah gede dua-duanya, ya sama-sama mempunyai syahwat. Ya paham? Ya yang ketiga ini dengan sebab batal wudu itu yaitu paantal kulit laki-laki dan perempuan yang bukan gohorib, ya min ghairi hailin itu tidak pakai aling-aling. Misalkan enggak pakai sarung tangan, atau apa ya, tidak pakai baju kepatel, mau kuping, mau tangan, mau kaki nempel misalkan, ya itu batal wudhunya. Itu ar-rabi'u, yang keempat, mas'u qubuli adamin. Nah ini nih agak ekstrim dikit ini Pak, ya. Yang keempat adalah memegang kubul anak Adam, pokoknya punya laki-laki dah, ya maupun punya perempuan. Gak sengaja nih gatel banget awalnya tuh, masya Allah, ya gatel kita pegang tuh dengan telapak au khalqihi duburihi, maupun duburnya maupun apa kubulnya. Bibat nirahati itu dengan kulit telapak, au butunil asabi, telapak tangan. Nah ini kalau dengan yang ininya nih, ini batal nih. Misalkan ini punya kita nih, kalau kita pegang ini batal, tapi kalau sama kulitnya enggak. Misalnya kita sentil nih, kita sentil enggak batal, karena apa? Bukan dengan kulitnya, bukan dengan perutnya. Bibat nih itu adalah kulitnya, apa perutnya. Ini disebut perutnya, ini adalah ini nih, ini telapak nih, ya. Misalkan disentil nggak batal, karena apa? Karena ini, ya, yang jadi perutnya ini telapak, ya, telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri, ya. Ini batal nih. Misalkan kepegang, biasa kadang-kadang pakai kain kan nggak sengaja nih suka kepegang, ya gitu. Atau misalkan Bang Jago nggak sengaja nih ada Bapak RT di belakang, nah ininya nih nggak batal kalau kena ininya, tapi kalau kena ininya batal. Ini perut, sebutnya perut bibat nih rohati al butunil asabi, ini perut ini sebutnya nih. Asabi itu adalah telapak zirizi. Jadi jangan sampai ini kalau disentil mah nggak apa-apa, disentil mah nggak batal.
Tapi kalau namanya kepegang, batal. Ya. Paham? Insya Allah. Mudah-mudahan ya satu pasal ini membuat keberkahan buat kita malam hari ini. Tadinya yang nggak tahu tentang batal wudu, alhamdulillah ya, dengan kita duduk di majelis ilmu ya, kita jadi tahu cara yang membatalkan wudu itu ada berapa ya. Ada 4. Yang pertama adalah ya, ada yang keluar dari kubul atau tubur, min kubulin au tuburin lihun, diantaranya angin au ghairuhu, misalkan yang lainnya ya. Illal mania, kecuali mani ya. Yang kedua zawalul akli ya, hilang akal atau hilang ingatan ya, binaumin, kalawan sebab tidur ya, dengan sebab tidur ya, kecuali tidurnya sambil duduk itu boleh ya, bukan sambil nyerandek tidurnya. Yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, fa'antal kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar ya, yang sudah tahu hukum mana benar dan salah. Wa mas'ul kubulil adami, yang keempat memegang kubul anak Adam au khalqihi duburihi atau dubur bibatnir rahati, dengan telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, au butunil asabi, atau dengan perutnya nih, ini sebutnya perut ya, atau butunil asabi ya. Asabi itu adalah yang ada di tangan semua ya. Mudah-mudahan yang 4 ini menjadikan suatu mau'izah buat kita, suatu peringatan buat kita, mau'izah hasanah ya, peringatan yang baik. Kenapa? Di antaranya mau'izah hasanah itu ya, peringatan yang baik itu yang pertama adalah kematian. Itu adalah mau'izah hasanah ya, mengingatkan, memperingati kita bahwa kita pun akan demikian. Yang kedua adalah mau'izah hasanah itu adalah ilmu fikih, selalu mengingatkan kita agar berhati-hati menjalankan ibadah kepada Allah. Itu adalah ilmu fikih, itu sangat luar biasa ya. Mau'izah hasanah selalu mengingatkan kepada kita. Yang ketiga adalah ilmu Al-Quran, sama mau'izatun hasanah. Setiap ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita kepada kebaikan ya. Mudah-mudahan dengan yang 4 perkara ini menjadikan suatu berkah bagi kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.